Bab 356 Bersiaplah untuk memulai pertempuran. Dia ingin kita berhubungan dengan 100 wanita cantik, dan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menaklukkan wanita-wanita cantik agar memiliki satu di pelukan kita. Dalam hal ketampanan, siapa di sini yang bisa melampaui kita 4 bersaudara? Tang Yixiu dipenuhi dengan keyakinan. 3 saudara lelakiku, pilih salah satu dari 9 keindahan untuk dirimu sendiri. Aku akan baik-baik saja hanya dengan Lady Ziling, kata Song Qingfeng. Song Qingfeng, apakah kamu tidak punya rasa malu? Mengapa tidak bertanya, di antara kami 4 bersaudara, yang masih memikirkan 9 keindahan itu? Siapa yang tidak memikirkan Lady Ziling di hati mereka? Selain itu, jika dibandingkan dengan Lady Ziling, apakah 9 gadis itu bahkan cantik? Bai Yunfei mencibir dan berkata, "Apa? Dari apa yang aku dengar, Saudara Yunfei, kamu ingin berkelahi dengan aku, Song Qingfeng?" Wajah Song Qingfeng menjadi gelap ketika dia mengubah ekspresinya. Ah, ada apa untuk dibantah? Ini sudah cukup jika semua orang berkelahi. Liu Xiaoyao berbicara. Mari kita bertarung. Siapa yang takut pada siapa? 3 lainnya dengan dingin mendengus. Konversi keempat orang tersebut diucapkan dengan pesan-pesan mental, sehingga orang lain tidak menyadari apa yang sedang mereka diskusikan. Dan setelah mengumumkan metode pernikahan dari perkumpulan pernikahan, Kepala Villa, Qin Lei, mengumumkan sekali lagi. Adapun lokasi acara khusus ini, itu adalah Tousat Monster Mountain. Hua. Setelah kata-kata itu diucapkan, keributan langsung naik. Banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran sangat terkejut. Tempat apa itu Tousat Monster Mountain? Itu adalah tanah terlarang. Bukankah villa bergengsi selalu jelas melarangnya dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke Tousat Monster Mountain? Dibandingkan dengan kebingungan para pengamat, senyum kerinduan muncul dari sudut mulut orang-orang yang sudah menerima informasi karena pertunjukan yang benar-benar bagus akhirnya akan dimulai. Semuanya tidak perlu kaget. Karena ini adalah acara khusus, pasti ada tempat khusus. Aku, Qin Lei, sedang mencari suami untuk 100 wanita villa bergengsi aku, jadi tentu saja, persyaratannya harus sedikit lebih ketat. Petik 2. Meskipun bakat bela diri adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, keberanian seseorang bahkan lebih penting. Adapun hal yang disebut keberanian, ini hanya bisa ditunjukkan ketika seseorang bertemu bahaya sejati. Petik 2. Dan Gunung Seribu Monster adalah tempat terbaik untuk menguji keberanian seseorang. Tentu saja, pasti ada bahaya dengan memasuki Tousat Monster Mountain, dan seseorang bahkan bisa kehilangan nyawa mereka di sana. Jadi, aku, Qin Lei, tidak akan menyulitkan semua orang. Petik 2. Jika ada yang merasa bahwa mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri di Tousat Monster Mountain, mereka dapat memilih untuk pergi sekarang. Aku, Qin Lei, sama sekali tidak akan menghentikan mereka. Petik 2. Pada saat itu, gangguan itu menjadi lebih serius. Semua orang berdiskusi dan berbisik. Tetapi setelah 1 jam penuh berlalu, tidak ada yang memilih untuk pergi. Alasannya sangat sederhana. Ketika waktu seperti ini tiba, siapa yang mau dengan mudah menyerah? Selain itu, jika ada yang pergi saat ini, ia memberitahu semua orang bahwa mereka merasa tidak bisa melakukannya. Tidak hanya mereka akan kehilangan muka mereka sendiri, mereka bahkan akan menghitamkan kekuatan mereka sendiri. Dan di masa depan, setelah kembali ke kekuasaan, akan sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala lagi. Jadi, tentu saja,
Tidak ada yang memilih untuk menyerah. Dan ketika dia menghadapi situasi itu, Qin Lei tersenyum ketika dia mendapatkan jalannya. Karena semuanya ada dalam genggamannya, dan pemandangan di depannya tepat dalam harapannya. Sepertinya aku, Qin Lei, tidak salah. Orang-orang muda di sini memang yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Tidak hanya dalam hal talenta bela diri, tetapi juga dalam hal keberanian. Petik 2. Karena seperti ini, aku akan mengumumkan secara spesifik acara ini serta keadaan Gunung Seribu Monster. The Thousand Monster Mountain adalah tanah yang diperintah oleh Beast Monster. Di dalamnya, ada beast monster mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Semua budidaya mereka sangat kuat dan tidak ada ruang untuk meremehkan. Petik 2. The Thousand Monster Mountain dibagi menjadi 5 area. 5 area masing-masing dikendalikan oleh 5 Monster Kings. Petik 2. Tidak hanya kekuatan dari 5 Monster Kings yang sangat kuat, mereka tidak memiliki konflik di antara mereka. Sebaliknya, hubungan mereka sangat baik. Petik 2. Ini juga berarti bahwa kelima Monster Kings adalah satu kelompok, menyebabkan semua base monster di Thousand Monster Mountain disatukan menjadi satu. Selain ketidaksukaan mereka yang intens pada manusia, aku mengklasifikasikan Gunung Seribu Rakasa sebagai salah satu tempat paling berisiko di benua 9 provinsi. Ini juga mengapa villa bergengsi aku melihatnya sebagai tanah terlarang untuk melarang siapapun memasuki Gunung Seribu Monster. Qin Lei menjelaskan secara rinci. Karena Thousand Monster Mountain sangat berisiko dan base monstrous begitu berbahaya, jika kita masuk dan ditemukan oleh mereka, bukankah kita menyebabkan mereka menjadi marah? Apakah kamu tidak takut akan pembalasan mereka? Kamu hanya bermain api dan membakar diri kamu sendiri. Petik 2. Tepat pada saat itu, Jiang Wuxiang yang sedang duduk di panggung menonton tiba-tiba berbicara. Sebenarnya, banyak orang memiliki pertanyaan yang sama. Tetapi hanya dia yang berani bertanya seperti itu. Ho, kata-katamu benar. Jika monster mengerikan mengetahui bahwa kita memasuki Thousand Monster Mountain, dengan metode mereka, mereka pasti akan membalas manusia. Petik 2. Namun, alasan mengapa aku masih ingin melakukan ini adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, binatang buas di Gunung Seribu Monster sedang gelisah. Berkali-kali, manusia di luar Thousand Monster Mountain menderita kemalangan. Beberapa desa bahkan dibantai, dan setelah diselidiki, yang ditemukan adalah bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu adalah benar-benar binatang buas di Gunung Seribu Monster. Petik 2. The Thousand Monster Mountain telah menyatakan perang melawan kita manusia. Hari ini, apa yang kita lakukan hanyalah serangan balik. Jadi, aku tidak takut akan pembalasan mereka karena yang aku inginkan adalah memulai perang secara menyeluruh. Untuk membiarkan hewan-hewan mengerikan di Gunung Seribu Monster mengetahui kekuatan kita manusia, sehingga di masa depan, mereka dapat mengetahui tempat mereka sedikit lagi. Qin Lei menjelaskan. Tapi kamu tidak memiliki kepercayaan diri, jadi kamu menyeret kami ke air. Dan kamu ingin meminjam kekuatan kami untuk berurusan dengan Thousand Monster Mountain bersama? Jiang Wuxiang mulai dengan tajam menginterogasi. Haha. Tapi pada saat itu, Qin Lei mulai tertawa keras. Lalu dengan cepat setelah dia berkata, aku tahu bahwa seseorang akan berpikir seperti itu. Memang, melalui pertemuan pernikahan ini, villa bergengsi aku memang ingin membangun jembatan koneksi dengan kekuatan di sini. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk meminjam kekuatan semua orang untuk menyerang Thousand Monster Mountain.
Itu karena villa bergengsi milikku sudah memiliki kemampuan untuk menyerang Toussaint Monster Mountain sendiri. Setelah berbicara, Qin Lei melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat mengikuti itu, 20 mayat turun dari langit dan mendarat di belakang Qin Lei. Mereka adalah 20 orang tua, dan 4 yang membawa kursi sedan Ziling juga ada di sana. Mereka semua adalah sesepuh manajer dari villa bergengsi, tetapi bagian terpenting adalah aura mereka. Mereka semua ahli di alam surga. Ada 20 tetua alam surga. Villa bergengsi sebenarnya sekuat ini? Petik 2. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian terkejut tanpa henti. Bahkan Chu Feng merasa sangat tidak terduga karena tidak hanya semua 20 manajer tetua ahli ranah surga, beberapa dari mereka bahkan melangkah ke tingkat 2 ranah surga, bahkan tingkat 3. Alam surga berbeda dari alam lain. Setiap tingkat adalah celah yang sulit untuk dilewati, menyebabkan beberapa orang setengah baya dengan bakat luar biasa untuk melangkah di alam surga, namun dalam sisa hidup mereka, mereka tidak bisa berjalan selangkah lagi ke depan. Di masa tua mereka, mereka masih tetap berada di tingkat pertama dari alam surga. Tetapi di dalam tetua manajer villa bergengsi, sebenarnya ada orang-orang yang melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga, bahkan ketiga. Lalu apa yang dilakukan kepala villa? Apa tingkat kekuasaan yang dicapai villa bergengsi? Bab 357 Wanita cantik membayar kunjungan. Kekuatan villa bergengsi sebenarnya sekuat ini. Mereka memiliki 20 tetua pengelola di alam surga. Jadi selain kepala villa, bukankah mereka memiliki 21 ahli alam surga? Petik 2. Pada saat itu, para ahli dari berbagai kekuatan semua mengerutkan alis mereka dan kegelisahan yang tak terlukiskan mulai bangkit dari hati mereka. Bahkan jika itu adalah kekuatan puncak dari provinsi lain, itu sama. Karena dalam aspek-aspek tertentu, kekuatan yang ditampilkan villa bergengsi sudah melampaui mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa tetap tenang hanya 2 kekuatan khusus, World Spirit Guild dan Klan Jie. Bukannya aku memandang ke bawah ke Toussaint Monster Mountain, tapi villa bergengsi aku benar-benar memiliki kemampuan untuk menyapu bersihnya. Saat ini, pasukan villa bergengsi aku telah berkumpul dan mereka siap. Besok, mereka akan memulai serangan di Toussaint Monster Mountain dan memberitahu mereka kekuatan kita manusia. Biarkan mereka tahu bahwa yang terbaik bagi mereka adalah bersembunyi seperti kura-kura di Toussaint Monster Mountain, tanah kecil mereka. Petik 2. Dan acara pernikahan temu juga akan dimulai di sana. Semuanya, jangan khawatir. Meskipun ini adalah acara yang menguji keberanian, aku tidak akan membiarkan ada di antara kamu mengambil risiko yang tidak perlu. Petik 2. Kami sudah mengintai lanskap Toussaint Monster Mountain. Di dalam Toussaint Monster Mountain, ada 2 zona. Di 2 zona itu, jumlah paling sedikit base monster ada di sana dan kekuatan mereka juga relatif lebih lemah. Petik 2. Acara ini akan dilakukan di 2 zona itu. Tentu saja, setelah masuk, kalian semua harus mengandalkan dirimu sendiri. Petik 2. Tapi sebagai saran dariku, yang terbaik adalah membunuh semua monster mengerikan yang kamu lihat, atau mereka pasti akan membunuhmu. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhmu, mereka akan memimpin base monstrus yang lebih kuat yang pada gilirannya akan membunuh kalian semua. Petik 2. Acara ini akan berlangsung selama 10 hari. 10 hari kemudian, kamu dapat meninggalkan Toussaint Monster Mountain dan villa bergengsi. Aku akan mengirim orang untuk membawa kamu kembali ke villa bergengsi. Petik 2.
Dan pada saat itu, aku percaya bahwa 100 wanita dari villa bergengsi ku akan sudah memiliki kesan puas di hati mereka. Adapun siapa di antara kamu yang bisa memenangkan hati 100 wanita, itu akan tergantung pada penampilan kamu dalam 10 hari ini. Qin Lei berbicara lagi. Dia memiliki banyak kepercayaan diri dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setelah melihat kekuatan villa bergengsi, memang tidak ada yang mempertanyakan apapun, dan mereka semua menyetujui acara khusus itu. Segera setelah itu, di puncak-puncak gunung, pesta dansa untuk memecahkan es antara satu sama lain dimulai. Di atas panggung, figur-figur memikat dari banyak keindahan ditampilkan serta tarian mereka yang anggun. Itu menyebabkan semua orang menjadi sangat bersemangat dan mereka bersorak tanpa henti. Bahkan ada beberapa orang yang tak tahu malu yang kehilangan kendali dari keindahan di atas panggung. Mereka bersembunyi di sudut yang sunyi, dan ketika mereka melihat keindahan di atas panggung, tangan kanan mereka menari-nari dan mereka diam-diam melakukan beberapa hal kelas rendah. Namun, Lady Ziling tidak berpartisipasi dalam sesi pertunjukan ini. Setelah Qin Lei selesai mengumumkan detail acara, dia pergi lebih dulu dengan pengawal orang tua. Adapun Chu Feng, dia tidak memiliki banyak minat terhadap keindahan yang tersisa. Dia fokus pada Gu Bo, Su Zhongyu, dan yang lainnya dari World Spirit Guild dan minum dengan riang. Saat ini, dia sudah membuat cukup banyak musuh besar baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Setelah memasuki Tousat Monster Mountain, pasti akan ada seseorang yang akan menyerangnya. Jadi, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah mereka yang berasal dari World Spirit Guild. Setelah minum dengan senang untuk sementara waktu, malam sudah gelap. Dan karena besok adalah hari untuk menuju ke Gunung Seribu Monster. Su Zhongyu menyarankan agar generasi muda World Spirit Guild harus kembali mengandalkan istirahat, dan Chu Feng dan yang lain, tentu saja, menanggapi panggilan itu. Setelah kembali ke kamarnya, Chu Feng pertama kali menyeduh teh hijau. Karena dia bahagia hari ini, dia benar-benar minum sedikit. Jadi, dia membutuhkan itu untuk menghilangkan kekuatan anggur sedikit. Setelah seduhan teh dan dengan cangkir teh di tangan, Chu Feng berjalan menuju jendela. Saat dia minum teh, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam, tetapi pada kenyataannya, dia berpikir dan mengatur peta dalam ingatannya. Peta itu ditunjukkan kepadanya oleh Monstrous Beast yang misterius ketika ia pertama kali di Asura Ghost Tower, dan lanskap yang dicatat peta itu adalah lanskap Tousat Monster Mountain. Di zona tengah Tousat Monster Mountain, ada istana bawah tanah yang luas, dan di dalam istana, hal yang dibutuhkan Chu Feng ada di sana. Namun, di luar istana bawah tanah, ada juga 5 area khusus dan mereka dijaga seperti kastil. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu apa 5 area khusus itu. Mereka tidak diragukan lagi adalah area yang menjadi tanggung jawab ke-5 Monster Kings. Jadi, itu juga berarti bahwa ke-5 Monster Kings tahu harta apa yang diinginkan Chu Feng. Mungkin mereka bahkan memiliki hubungan khusus dengan Beast Monstrous yang misterius di Menara Hantu Asura. Pada awalnya, binatang mengerikan yang misterius tidak memberitahu Chu Feng tentang bahaya Gunung Seribu Monster. Meskipun Beast Monstrous yang misterius memberitahu Chu Feng di mana harta itu berada, itu setara dengan memberinya ujian. Suara mendesing. Tetapi tepat pada saat itu, kilatan muncul di depan mata Chu Feng, dan sederet cahaya berwarna ungu, seperti kilat, bergegas ke kamarnya dari jendela. Sampah. Pada saat itu,
Chu Feng secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan lompatan, dia ingin melarikan diri melalui jendela. Namun, setelah Chu Feng melompat dan menerkam ke arah jendela, dengan keras, seolah-olah dia menabrak dinding tembaga dan besi dan dia dipantulkan kembali dan dia jatuh ke lantai. Formasi roh berwarna biru, Chu Feng terlempar dan terbalik ke tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia menemukan, dengan kekuatan formasi roh berwarna biru, formasi roh tak berbentuk menutupi jendela dan itu sudah menyegel seluruh ruangan. Memutar kepalanya dan melihat, memang, itu sama dengan prediksi Chu Feng. Sosok cantik saat ini berdiri di dalam kamarnya sendiri. Itu adalah perempuan muda yang mengenakan rok cantik dan memiliki wajah yang sangat cantik. Itu adalah wanita muda yang mengejutkan seluruh puncak gunung hari ini, Ziling. Dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru? Hati Chu Feng terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ziling yang hanya berada di tingkat 9 dari dunia mendalam sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru. Namun, jelas, seseorang harus berada di alam surga untuk mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna biru, namun dengan budidaya tingkat 9 dari dunia mendalam. Dia mendapatkan kekuatan spiritualis dunia jubah biru. Itu sedikit menyangkal akal sehat. Tetapi setelah berpikir sedikit lebih hati-hati, itu bisa diterima. Hanya mereka yang di alam surga yang bisa mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna biru. Itu masuk akal. Namun, ada banyak orang yang bisa mematahkan akal sehat, misalnya, Chu Feng sendiri. Dia mematahkannya berkali-kali, dan karena bahkan dia bisa, mengapa tidak orang dengan tubuh ilahi? Ho, jadi, ini Lady Ziling. Yang disebut, pria dan wanita harus menjaga jarak. Mungkinkah kamu ingin melanggar prinsip-prinsip seperti itu dengan menyusup ke kamar aku di tengah malam? Petik 2. Meskipun Chu Feng terkejut dengan kekuatan Ziling, dia tidak terlalu panik. Dia berdiri, secara alami menepuk debu di tubuhnya, dan mengungkapkan senyum cahaya damai ke arah Ziling. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, tubuh Ziling melintas, dan seperti hantu, dia muncul di depan Chu Feng. Pada saat yang sama, tangannya yang putih bersih, mengkilap, dan halus sudah mengepal leher Chu Feng dengan erat. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan lapisan kekuatan yang kuat melanda tubuhnya dan menyegel seluruh gerakan tubuhnya. Pada saat itu, dia tidak berdaya di seluruh tubuhnya. Belum lagi melawan, dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menonton ketika wajah Ziling yang sangat cantik mendekatinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, mulut Ziling datang tepat di sebelah telinga Chu Feng, dan dia berkata dengan nada dingin yang sangat dingin, "Jangan memberitahu siapapun tentang masalah aku. Atau bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku masih akan membagi kamu mayat menjadi 10.000 keping." Bab 358 Menyalakan api perang. Gadis sialan, dia berani mengancammu dengan cara seperti itu? Chu Feng, biarkan aku mengendalikan tubuhmu dan biarkan aku memberi gadis ini pelajaran yang bagus. Petik 2. Pada saat itu, Egi sangat marah. Chu Feng jelas bisa merasakan kemarahan Egi. Meskipun ini bukan pertama kalinya Chu Feng diancam oleh seseorang, namun kali ini, Egi sangat marah. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Tapi Chu Feng dengan dingin mendengus, dan segera setelah itu, dua jenis petir masih mengalir dalam darahnya seperti gunung berapi yang akan meletus saat mereka mulai mendidih. Boom! Tiba-tiba,
Seolah-olah sebuah ledakan terjadi di dalam tubuh Chu Feng, aura mengamuk keluar dari tubuhnya. Dalam situasi itu, tangan Ziling yang meremas leher Chu Feng segera gemetar, lalu dia buru-buru melepaskan dan melangkah mundur beberapa langkah. Matamu, melihat murid-murid Chu Feng yang memiliki kuning dan biru menjalin dan merasakan aura Chu Feng yang langsung naik ke tingkat kelima dari ranah mendalam. Wajah kecil yang disukai Ziling tidak bisa menghindari perubahan dan di dalam matanya, sentuhan ketakutan sebenarnya telah muncul. Kamu memang sangat istimewa. Kamu tidak memiliki tubuh ilahi. Namun kamu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan tubuh ilahi. Petik 2. Tapi sekarang, kamu tidak dapat mengalahkanku karena ini adalah wilayahku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berharap kamu dapat menyimpan rahasia dan tidak membiarkan siapapun mengetahui tentang tubuh khusus aku. Petik 2. Pada saat yang sama, aku juga akan menjamin bahwa aku tidak akan mengungkapkan rahasia kamu kepada siapapun. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah keanehan yang menangkap kemampuan aneh. Petik 2. Ziling berbicara dengan nada yang sangat lembut, seolah-olah dia menawar harga. Secara bersamaan, mata besarnya yang cerah juga dengan hati-hati menatap Chu Feng, seakan takut ada gerakan darinya karena benar-benar dia tidak bisa melihat menembusnya. Meskipun dua murid Chu Feng saat ini sangat aneh, jika dibandingkan dengan kekuatan berwarna hitam yang merembes keluar dari tubuh Chu Feng hari itu, masih ada perbedaan besar. Dia tahu bahwa Chu Feng tidak menggunakan kekuatan sejatinya, dan kekuatan kegelapan adalah persis apa yang dia takuti. Chu Feng tidak memperhatikan Ziling. Dia pertama-tama menggosok lehernya, dan baru saat itu dia menembak Ziling sekilas dan berkata, "Kamu sengaja menguji aku sekarang kan? Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apakah kamu baru saja langsung menyerang dan membunuh aku?" Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, murid Ziling menyusut dan dia tidak membalas Chu Feng. Dia berjalan lurus ke arah jendela sebelum menoleh ke belakang untuk mengatakan, "Ingat kata-kataku. Jika kamu berani mengungkapkan rahasia aku, percayalah. Kamu benar-benar akan mati dengan sangat menyedihkan." Petik 2. Setelah berbicara dan dengan pikiran, formasi roh yang menyelimuti seluruh ruangan langsung menghilang, dan dengan lompatan tubuhnya yang indah, seperti hantu, dia menghilang di langit malam. Gadis ini terlalu berbahaya. Baru saja, aku benar-benar merasakan niatnya untuk membunuh. Setelah Ziling pergi, Chu Feng menarik napas panjang lega seolah-olah ada beban yang diangkat. Karena dia tahu bahwa jika Ziling benar-benar menyerangnya, saat ini dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia meminjam kekuatan Egi, dia masih tidak akan bisa mengalahkannya. Gadis itu memang sangat menakutkan. Tapi untungnya, Ziling tampaknya takut dengan Chu Feng, jadi setidaknya sampai sekarang, dia masih tidak akan membunuh Chu Feng. Tapi hal yang menyebabkan sakit kepala terbesar bagi Chu Feng bukan itu. Hal yang menyebabkan dia sakit kepala adalah dia ingin melakukannya dengan Ziling. Tetapi ketika dia menghadapi seorang wanita yang ingin bunuh diri, bagaimana itu bisa dicapai? Itu sangat sulit. Tetapi saat ini, Chu Feng tidak memiliki metode. Dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir dan sejalan dengan alam. Lagi pula, tujuan sebenarnya dalam perjalanan ini adalah harta misterius di dalam Toussaint Monster Mountain. Pada hari berikutnya, Chu Feng bangun dari tempat tidur sangat awal,
mengikuti ahli puncak dari villa bergengsi dan melangkah ke ekspedisi menuju Toussaint Monster Mountain. Dalam perjalanan ini, tidak hanya ada kepala villa bergengsi, Chu Feng, dan ribuan lainnya yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan, ada juga karakter perwakilan dari kekuatan di mana-mana. Untuk mengekspresikan ketulusan terhadap pernikahan, mereka mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan mereka ke villa bergengsi. Untuk menyerang binatang-binatang buas di Gunung Seribu Monster bersama-sama. Meskipun di permukaan, karakter perwakilan dari kekuatan itu sangat benar, terhormat dan mereka memiliki niat yang sangat baik. Chu Feng dan yang lainnya dari villa bergengsi tahu dengan sangat jelas mengenai alasan mengapa mereka bersedia mengikuti tindakan mereka. Pada kenyataannya, itu untuk harta karun di Toussaint Monster Mountain. Setelah beberapa hari terburu-buru, mereka akhirnya tiba di tanah terlarang di Provinsi Qin, Gunung Seribu Monster. Namun, pada saat itu, barisan gunung yang luas tidak lagi damai. Di banyak tempat, nyala api pertempuran sudah menyala. Kekuatan pertempuran yang villa bergengsi berkumpul sebelumnya sudah memulai serangan mereka di Gunung Seribu Monster. Dan setelah melihat kobaran api di Gunung Seribu Monster, kepala villa bergengsi dan tetua manajer villa bergengsi, serta para ahli dari kekuasaan di mana-mana segera bergabung dengan medan perang dan bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Hanya 2 tetua manajer yang tersisa, yang bertanggung jawab atas acara Chu Feng dan yang lainnya. Boom boom boom. Akhirnya, ketika Eagles berkepala putih yang ditunggangi Chu Feng dan yang lainnya mendarat di luar Toussaint Monster Mountain, itu jauh lebih damai jika dibandingkan dengan kembali ke sana. Tidak ada api yang menyala, tetapi orang masih bisa mendengar semburan ledakan dari kejauhan, dan kadang-kadang, bahkan raungan geram para monster base. Itu menyebabkan tanah tempat mereka berdiri bergetar, dan dari situ, bisa dilihat seberapa intens pertempuran di kejauhan. Semua orang, villa bergengsi aku telah mengirim 100.000 elit untuk menyerang binatang mengerikan di Toussaint Monster Mountain. Aku percaya bahwa setelah kepala villa kami bergabung dengan medan perang itu, kami akan memiliki terobosan yang lebih besar. Makhluk mengerikan di Toussaint Monster Mountain pasti akan membayar harga untuk tindakan jahat mereka. Petik 2. Namun, meskipun binatang mengerikan sekarang sudah kacau seperti pot bubur, ada beberapa ratus ribu binatang mengerikan di Gunung Seribu Rakasa ini. Jadi, bahkan jika kalian semua akan memasuki zona yang lebih aman, jangan ceroboh. Petik 2. Karena, apa yang akan kamu hadapi adalah binatang buas yang kejam dan tak berperasaan. Mungkin saja kamu akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Petik 2. Seperti kata-kata kepala villa, kami menyarankan kamu untuk membunuh base monster setelah bertemu mereka di Toussaint Monster Mountain. Jangan biarkan hidup, atau orang yang akan menderita adalah kamu. Petik 2. Para tetua villa bergengsi pertama kali memberitahu mereka beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Lalu segera setelah itu, mereka memberi semua orang peta. Peta itu benar-benar berbeda dari yang ada di otak Chu Feng. Itu jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan itu dan lokasi istana bawah tanah bahkan tidak tercatat. Namun, pada peta, 2 area dilingkari. Mereka adalah area yang dibutuhkan Chu Feng dan yang lainnya untuk bertahan hidup selama 10 hari. Dan langkah pertama yang perlu mereka lakukan adalah pertama kali tiba di daerah itu. Dan 10 hari harus berlalu sebelum mereka kembali. Dan itu adalah peristiwa yang harus mereka alami. Karena ada 2 area aman, Chu Feng dan yang lainnya juga perlu dibagi menjadi 2 kelompok. Sayangnya,
Chu Feng berada di kelompok yang sama dengan Jie Qingming, Tang Yixiu, dan yang lainnya. Mereka tidak menyukai Chu Feng. Tapi untungnya, Su Zongyu dan yang lainnya dari World Spirit Guild juga bersama dengan Chu Feng. Selama Su Zongyu ada di sana, Chu Feng merasakan keamanan yang lebih baik. Meskipun Chu Feng akan berpisah dari mereka cepat atau lambat, setidaknya sebelum meninggalkan grup, Chu Feng masih membutuhkan Su Zongyu untuk menekan Jie Qingming. Tentu saja, selain Su Zongyu dan Jie Qingming, ada juga orang yang tidak diketahui apakah dia adalah musuh atau teman. Itu Jiang Wuxiang. Jenius dari dinasti Jiang sangat aneh. Meskipun dia membantu Chu Feng hari itu di puncak-puncak gunung, di jalan, ketika Chu Feng memulai percakapan dengannya, dia agak sedingin es. Dari itu, Chu Feng tidak dapat melihat menembusnya. Anak itu. Bab 359 Musuh Publik Laki-laki. Tetua, apakah mungkin membuat pengecualian? Aku benar-benar ingin pergi ke pihak mereka. Aku berteman dekat dengan Bai Yunfei dan yang lainnya, jadi jika aku pergi bersama mereka, itu akan lebih membantu dalam acara tersebut. Petik 2. Pada saat itu, Tang Yixiu sedang berkutat dengan seorang manajer senior dari villa bergengsi. Karena Ziling tidak ada dalam kelompok mereka, dia yang memiliki pemikiran khusus terhadap Ziling secara intens meminta untuk pergi ke kelompok tempat Ziling berada. Namun, permintaannya ditolak dengan hati-hati oleh tetua manajer, karena itulah aturannya. Jika semua orang meminta untuk berada dalam kelompok yang sama dengan Ziling, bagaimana acara akan diadakan? Cepat lihat, bukankah itu Lady Ziling? Petik 2. Wah, itu benar-benar dia. Mungkinkah dia akan bergabung dengan grup kami? Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba ada orang di kerumunan yang berseru kaget. Memfokuskan pandangan mereka untuk melihat ke atas, Ziling benar-benar berjalan menuju tempat mereka berada. Melihat itu, tetua manajer dengan cepat pergi untuk menyambutnya, dan dengan sikap yang sangat rendah hati, dia membuang dan bertanya, Miss Ziling, ada apa? Tetua Su, aku ingin seseorang dari kamu. Suara Ziling sangat indah. Terutama ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, seseorang akan mabuk karena mendengarkan, dan ketika mereka melihat senyumnya yang sangat indah di wajahnya. Saraf orang-orang di tempat kejadian meregang dan hati di dada mereka hampir melompat keluar. Ini, Miss Ziling, aku ingin tahu siapa yang kamu inginkan? Manajer tetua mendengar makna di balik kata-kata Ziling dan dia jelas dalam sedikit situasi yang sulit. Tetapi dia tidak menolak, dan dia dengan rasa ingin tahu bertanya. Dia. Ziling mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, hati semua laki-laki di sekitar Chu Feng tidak bisa membantu mengalahkan lebih cepat dan napas mereka menjadi lebih kasar. Bahkan pikiran dan emosi Su Zongyu di sebelah Chu Feng dan Jie Qingming di belakang Chu Feng juga berdesir. Ziling secara pribadi mengundang seseorang untuk pergi ke sisinya berarti Ziling memiliki perasaan terhadap orang itu. Semua orang berharap mereka bisa mendapatkan kehormatan itu. Sial. Tapi dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Di sisi itu, dia tidak memiliki orang seperti Su Zongyu untuk menjaganya. Jika dia dipanggil, itu akan sangat berbahaya. Setelah semua, mengesampingkan orang lain, bahkan Ziling punya pemikiran untuk membunuh Chu Feng. Nona Ziling, kamu berbicara tentang aku. Tepat pada saat itu,
seorang pria yang berdiri di depan Chu Feng berjalan maju dengan tidak percaya dan kegembiraan yang tak tertandingi. Bukan kamu yang ada di belakangmu. Ziling dengan ringan mengerutkan kening, lalu menunjuk ke Chu Feng yang ada di belakang pria itu. Melihat itu, wajah Chu Feng sedikit berubah. Lalu dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Gubo. Chu Feng, aku berbicara tentang kamu. Di mana kamu bersembunyi? Tetapi siapa yang mengira bahwa tindakan Chu Feng yang bersembunyi tidak berarti memaksa Ziling untuk langsung memanggil namanya? Apa? Chu Feng. Petik 2. Dengan itu, situasinya berubah mengerikan. Hampir semua orang di tempat kejadian, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Dengan mata wanita, ada keanehan tetapi juga kecemburuan yang langka. Beberapa orang bahkan mengungkapkan niat membunuh telanjang. Dan hal yang menyebabkan Chu Feng menjadi yang paling terdiam adalah bahwa ketika Chu Feng berdiri di mana ia dengan wajah penuh ketidakberdayaan, Ziling sebenarnya dengan cepat berjalan ke kerumunan, mengulurkan tangan putih bersih dan meraih ke borgol Chu Feng. Saat mereka sedang menatap mata kerumunan, dia dengan paksa menyeret Chu Feng keluar. Ziling menarik Chu Feng dan tiba di depan tetua manajer. Dia kemudian mengatakan satu kalimat, "Elder, ini dia." Setelah berbicara, tanpa memutar kepalanya, dia langsung menarik Chu Feng ke kelompok lain. Ini. Saat mereka melihat punggung Chu Feng dan Ziling yang perlahan menjauhkan diri, Gubo dan Su Zongyu saling memandang dengan mata keempat mereka. Meskipun hubungan mereka cukup baik dengan Chu Feng, sedikit kecemburuan tidak bisa menghindari muncul di mata mereka. Di sisi lain, Su Zongyu adalah orang pertama yang dengan lega tersenyum. Dia berkata, saudara Chu Feng memang memiliki keberuntungan yang cukup baik. Dan Gubo juga menganggukkan kepalanya. Pada topik itu, mereka berdua cocok satu sama lain dengan baik. Namun, dibandingkan dengan Gubo dan Su Zongyu, orang-orang yang tidak berhubungan dengan Chu Feng hanya bisa iri pada mereka. Terutama orang-orang seperti Jie Qingming dan Tang Yixiu. Mereka sangat marah sehingga mata mereka memuntahkan api dan akar gigi mereka gatal. Orang yang mereka cintai sedang menarik orang yang mereka rasa sangat tidak senang, bahkan kebencian, terhadap, jauh di depan mereka. Perasaan itu menyebabkan mereka, yang selalu dikelilingi oleh wanita cantik, merasakan rasa cemburu. Dan untuk laki-laki di kelompok lain, mereka bahkan lebih marah. Terutama Bai Yunfei, Song Qingfeng, dan Liu Xiaoyao. Wajah mereka berubah pucat karena marah, dan dalam tatapan yang mereka lihat ke arah Chu Feng dengan tatapan dingin berkilauan dan mereka berharap mereka bisa mencekik Chu Feng sampai mati. Awalnya, mereka berpikir bahwa kesempatan mereka untuk mengejar Ziling tiba ketika mereka dipisahkan menjadi kelompok yang sama dengan Ziling. Tetapi bagaimana situasi saat ini? Mungkinkah dalam hati Ziling, dia sudah memilih bocah yang datang dari provinsi Azure? Tapi tidak peduli seberapa jauh mereka tidak senang di hati mereka. Saat ini, mereka hanya bisa bertahan karena pada saat itu juga, bagaimanapun, masih ada tetua manajer dari villa bergengsi. Setelah Ziling membawa Chu Feng dan mendekati timnya, sesosok juga cepat berjalan. Itu Liu Zizun. Meskipun Liu Zizun bukan peserta dalam perkumpulan pernikahan, sebagai murid nomor 1 dari villa bergengsi, ia juga bergabung dengan acara tersebut, dan seperti mereka. Setelah melihat tindakan Ziling, ia juga tidak senang. Pada saat itu, dia berhenti di depan Chu Feng dan Ziling, dan sambil tersenyum,
dia berkata kepada Ziling, Junior Ziling, pembagian kedua tim ini telah diatur sebelumnya oleh para tetua. Dengan melakukan ini, sepertinya tidak tepat kan? Petik 2. Ho. Saat dia menghadapi penghalang Liu Zizun, Ziling dengan manis tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, dia berkata, tetua sudah menyetujuinya. Jadi tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Setelah itu, Ziling juga tidak peduli dengan Li Zizun, dan secara langsung, dia menarik Chu Feng dan berjalan ke kerumunan. Melihat itu, sentuhan tatapan dingin melintas oleh mata Liu Zizun. Namun, matanya tidak menghadap Ziling. Mereka menghadapi Chu Feng. Aku sudah selesai. Aku telah ditipu sampai mati oleh gadis ini. Sebagai spiritualis dunia dan pada saat itu, Chu Feng secara alami bisa merasakan tatapan yang mengungkapkan niat membunuh yang terkondensasi ke tubuhnya. Dia merasa bahwa kali ini, dia ditipu oleh Ziling. Dia dipaksa ke dalam kesulitan dan menjadi musuh publik semua laki-laki. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Saat dia menghadapi gadis kecil yang cantik itu, dia tidak bisa menolak kan? Selain itu, bahkan tetua manajer setuju, jadi bagaimana mungkin dia tidak? Tetapi dengan pikiran, Chu Feng merasa bahwa karena sudah seperti ini, mengapa tidak mengambil kesempatan dan menyentuh Ziling sedikit? Jadi, dia melambaikan lengan jubahnya dan menyingkirkan tangan Ziling dari borgolnya, lalu dengan cepat setelahnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Dia benar-benar memegang tangan putih Ziling ke tangannya sendiri. Kamu merasa bahwa tangan kecilnya sendiri sedang digenggam dengan erat. Wajah Ziling berubah dan dia dengan cepat menarik tangannya, dengan garang memelototi Chu Feng, lalu berkata dengan suara rendah. Jangan berpikir bahwa aku memiliki pemikiran terhadapmu. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan mulut sendiri ketika kamu bersama orang lain. Bab 360 tak terduga. Setelah selingan kecil Ziling dengan paksa menarik Chu Feng ke dalam kelompoknya, acara akhirnya resmi dimulai. Kedua kelompok berpisah dan maju. Ketika mereka dipimpin oleh dua tetua manajer, mereka menuju ke daerah yang disebut aman. Dalam kelompok Chu Feng ada hampir 500 laki-laki tetapi hanya 50 perempuan. Selain dari tetua manajer yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan dan Liu Zizun, semua pria lainnya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam temu pernikahan. Jadi, karena itu, ada banyak serigala tetapi sedikit daging. Faktanya, ada banyak serigala dan sangat sedikit daging. Dalam situasi seperti itu, para jenius muda dari segala arah mulai memberikan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan dari para jenius kecantikan. Terutama Ziling. Ada banyak laki-laki yang ingin didekati, tetapi mereka yang benar-benar dekat dengannya semua dengan dingin diminta untuk pergi oleh Ziling. Bahkan mereka yang menerima surat undangan bergengsi, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao, tidak terkecuali. Ketika mereka menghadapi adegan itu, bahkan para tetua manajer hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya dan tidak berani ikut campur. Meskipun dengan menolak orang-orang yang jauhnya ribuan mil, Ziling menentang gagasan pernikahan temu, selama mereka memikirkan status khusus wanita itu dan kakeknya yang kuat seperti monster. Yang bahkan ditakuti oleh kepala villa, manajer yang dituakan itu, manajer senior itu hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ada pengecualian untuk semua hal. Chu Feng adalah pengecualian seperti itu. Meskipun Ziling tinggal 1000 mil jauhnya dari laki-laki lain,
dia menarik Chu Feng di sebelahnya dan bahkan jika Chu Feng ingin pergi, dia tidak bisa. Hal yang paling tak tertahankan adalah setelah beberapa saat melarikan diri tanpa hasil. Chu Feng benar-benar mulai menjadi tidak dimurnikan dan tidak hanya dia mulai bekerja dengan caranya untuk berteman dengan Ziling. Dia bahkan kadang-kadang mengambil beberapa keuntungan kecil dari Ziling. Itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak dapat melanjutkan pencarian. Bahkan, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao, 3 orang yang mengakui diri mereka sebagai kebanggaan surga semua berjalan ke depan Chu Feng. Menghentikan jalan di mana Chu Feng dan Ziling berjalan, menunjuk ke arah Chu Feng, dan dengan keras mengingatkan. Nak, perlakukan dirimu. Bagaimana Lady Ziling bisa tersentuh oleh kamu? Petik 2. Saat itu, wajah Chu Feng yang saat ini berbicara hatinya kepada Ziling langsung tenggelam. Dia awalnya ingin berbicara dan mengutuk, tetapi sebelum dia bahkan membuka mulutnya, Ziling yang berada di sisinya sebenarnya malah berbicara. Tidak ada dari kamu yang perlu mengganggu masalah antara aku dan Chu Feng. Jika kamu memblokir jalan aku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara Ziling menyenangkan, namun memiliki banyak dominasi, seolah-olah dia benar-benar tidak menempatkan ketiga orang di matanya. Kami. Pada saat itu, Song Qingfeng dan 2 lainnya pertama kali terkejut, kemudian mengikuti itu, wajah mereka langsung berubah pucat dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka awalnya berpikir untuk bertahan untuk Ziling, tetapi siapa yang akan mengira bahwa ledakan cambukan dipertukarkan kembali. Namun, mereka benar-benar tidak punya alasan, jadi pada akhirnya, ketika orang banyak menonton, mereka hanya bisa menyelinap pergi dengan muram. Mereka benar-benar kehilangan muka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menyukai aku? Jika kamu tidak menyukai aku, mengapa kamu membantu aku? Chu Feng terkekeh, dan ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangan jahat ke arah pinggang kecil Ziling yang berkembang dengan baik dan semakin dekat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ziling menahannya di sisinya. Apakah itu karena dia hanya ingin Chu Feng menjadi target kejahatan atau jika dia benar-benar ingin memiliki Chu Feng dalam garis pandangnya, atau pikiran lain? Chu Feng mengambil kesempatan ini dan mulai taktik bajingan terhadap Ziling. Itu untuk melecehkannya dan melakukan segala macam hal yang tak tahu malu. Apa yang ingin dilakukan Chu Feng adalah membuat Ziling marah sehingga dia tidak akan selalu memerhatikannya. Baru kemudian bisa Chu Feng memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kelompok itu. Karena melihatnya saat ini, grup itu tidak lagi aman. Chu Feng benar-benar tidak tahu situasi berbahaya apa yang akan dia hadapi setelah tetua manajer pergi. Belum lagi yang lain, bahkan Ziling yang tak terduga adalah ancaman besar, jadi dia harus segera pergi. Dan saat dia merasakan tangan jahat yang Chu Feng terulur, wajah kecil Ziling berubah dan dia dengan cepat menghindarinya. Dia juga dengan sengit memelototi Chu Feng dan berkata, kamu sebaiknya tidak membayangkan bahwa kasih sayang kamu dikembalikan. Aku hanya tidak suka ada orang yang mengganggu bisnis aku dan aku tidak membantu kamu. Petik 2. Jelaskan, lanjutkan menjelaskan. Yang terbaik adalah menjelaskan sehingga semua orang akan mempercayainya. Petik 2. Lagi pula aku tidak akan percaya. Dalam hati aku tahu dengan jelas bahwa tanpa tahu kapan, kamu telah sangat jatuh cinta pada aku dan kamu tidak memiliki cara untuk menarik diri, jadi dengan mengarang alasan bodoh. Kamu ingin aku di sebelah kamu. Petik 2.
Chu Feng menarik sudut mulutnya ke belakang dan terkekeh. Matanya bahkan sangat terbuka, tanpa malu-malu, menatap puncak kembar Ziling yang akan menyebabkan seseorang menjadi bangga. Hatinya tergerak dari melihat, dan dia bahkan tidak bisa menahan menjulurkan lidahnya dan dia menjilat bibirnya. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti kamu sebelumnya. Jika bukan karena, Petik 2. Wajah kecil Ziling memerah karena amarah karena Chu Feng dan jejak amarah muncul dari matanya. Bahkan ada sentuhan niat membunuh, tetapi niat membunuh itu hanya terlintas sebelum ditekan olehnya. Pada akhirnya, dia dengan dingin mendengus dan berjalan maju dengan langkah cepat. Hehe. Aku sangat ingin melihat berapa lama kamu bisa membawa aku. Chu Feng tersenyum saat ia berjalan dan mengejarnya. Oi, gadis, jangan marah. Jika tidak, aku akan menceritakan lelucon kepada kamu untuk menghibur kamu. Tidak mendengarkan. Jika tidak, maka kamu mengatakan satu untuk menghiburku. Diam. Orang-orang merasa bahwa Chu Feng mengincar sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan. Namun yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak dapat diduga. Meskipun dia menyatakan ketidaksabaran terhadap Chu Feng, dia tidak mengizinkan Chu Feng meninggalkan sisinya. Itu memberi perasaan mencari penderitaan untuk dirinya sendiri. Ketika mereka melihat Ziling yang sesekali akan menegur Chu Feng, banyak orang benar-benar ingin naik dan menendang Chu Feng dari sisi Ziling. Tetapi selama mereka memikirkan bagaimana Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao berakhir, pada akhirnya, mereka mengusir pikiran itu. Sial, apa bagusnya bocah dari Provinsi Azure itu untuk bisa mendapatkan hati Nona Ziling? Song Qingfeng menggertakkan giginya dengan marah. Dia yang telah melakukannya berkali-kali tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari bocah nakal. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Ziling itu? Mungkin mereka seperti mata kura-kura dan kacang hijau dan mereka cocok seperti itu. Bai Yunfei mengerutkan bibirnya dan juga, mulutnya penuh asam. Dari apa yang aku lihat, Nyonya Ziling tidak benar-benar menyukai Chu Feng dan mereka seharusnya sudah saling kenal dari kencan sebelumnya. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain di antara mereka. Liu Xiaoyao menebak. Jika kamu tidak mengerti, jangan berbicara hal-hal acak. Bagaimana Ziling jatuh hati pada orang seperti dia? Petik 2. Tetapi tepat pada saat itu, aura dingin yang sangat dingin tiba-tiba datang dari belakang 3 orang. Memalingkan kepala untuk melihat, itu adalah Liu Zizun.